Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang realitas sosial politik masyarakat masa reformasi dan perkembangan kebijakan pendidikan Islam masa reformasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 14. Yang pertama, Dila Setiawati dengan NIM G0002000127. Yang kedua, Muhammad Farhan dengan NIM G0002000146. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Slide berikutnya. Baik, latar belakang sosiopolitik era reformasi. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998, di mana mahasiswa Indonesia melakukan Power People atau demo besar-besaran untuk menjatuhkan Orde Baru atau pemerintahan Soeharto yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Demo besar-besaran ini kemudian membuahkan hasil. Presiden Soeharto yang militeristik dan diktator akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai puncak terjadinya reformasi. Masa reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, menuju sebuah tata sistem yang demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan sebagai respon terhadap kekurangan dan polemik sosial politik di dalam era Orde Baru. Slide selanjutnya. Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 per 1999 tentang pemerintahan di daerah. Kebijakan tersebut juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk pada aspek pendidikan, adanya pendidikan yang mencerahkan yang menyentuh seluruh aspek potensi manusia, mulai potensi yang berada di dalam hingga potensi dalam pengembangan sumber daya di lingkungan. Dari aspek pendidikan pada era reformasi, kuantitas dan kualitas guru lebih meningkat daripada masa Orde Baru dan Orde Lama. Karena pemerintah pusat melakukan pemerataan jumlah guru dan mengadakan perubahan kurikulum dengan berbasis pada kompetensi atau disingkat KBK. Selain itu, pihak pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. Namun secara substansial belum mampu menampung pendidikan yang berkemajuan. Perkembangan pendidikan Islam era reformasi. Sejalan dengan adanya berbagai perbaikan politik, keadaan pendidikan Islam di era reformasi jauh lebih baik daripada keadaan di masa pemerintahan Orde Baru.
Itu disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah era reformasi, di antaranya yang terkait dengan beberapa hal di bawah ini, di mana beberapa hal itu yang menunjukkan adanya sebuah format baru pendidikan Islam yang menyatakan juga sangat terpengaruh dengan isu politik yang melatar belakangnya. Pertama, adanya pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini termuat dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan pesantren, Ma'had Ali, Raudatul Atfal, Majelis Taklim termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Adanya kebijakan ini sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang hanya menyebutkan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, selain menjadi asistensi dan fungsi pendidikan, Islam semakin diakui juga menghilangkan kesan dikotomik dan diskriminasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Muhammad Farhan. Dipersilahkan. Kedua, adanya kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan nasional sebesar, termasuk di dalamnya pendidikan Islam, 20% dari APBN. Di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan adanya anggaran pendidikan yang cukup besar ini, pendidikan saat ini mengalami pertumbuhan. Apalagi perkembangan dan kemajuan ini sangat signifikan dibandingkan dengan keadaan pendidikan sebelumnya. Ketiga, kebijakan tentang program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai 9 tahun. Program ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian, adanya kebijakan sertifikasi bagi semua guru dan dosen, baik negeri maupun swasta, guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di bawah Kementerian Agama. Kebijakan dan program ini sangat terkait erat dengan peningkatan mutu tenaga guru dan dosen sebagai tenaga pengajar yang profesional. Selanjutnya, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK pada tahun 2004 yang kemudian dikembangkan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP pada tahun 2006. Melalui kurikulum ini, para peserta didik dituntut menguasai mata pelajaran dan juga dituntun memiliki pengalaman dalam proses mendapatkan pengetahuan seperti baca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, memecahkan masalah, dan menganalisis sebuah masalah.
Berkaitan dengan ini, maka di zaman reformasi telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi kurikulum, standar mutu pendidikan, standar proses pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Setidaknya ada 7 standar yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebuah lembaga pendidikan bermutu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.